Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta, stambuk O271191063. Saya di sini akan menjelaskan apa itu gametogenesis pada ikan. Gametogenesis merupakan pembentukan sel-sel gamet di dalam tubuh makhluk hidup. Pada proses perkembangbiakan generatif (seksual) hewan maupun tumbuhan, bahan baku tersebut berupa sel kelamin yang disebut dengan gamet. Gamet jantan dan betina diperlukan untuk membentuk zigot, embrio, kemudian individu baru. Gametogenesis melibatkan pembelahan meiosis dan terjadi pada organ reproduktif. Pada hewan dan manusia, gametogenesis terjadi pada testis dan ovarium. Gametogenesis pada hewan. Gametogenesis pada hewan yang dibagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan, sperma. Sementara oogenesis adalah proses pembentukan gamet betina, ovum atau sel telur. Gametogenesis memegang peran yang sangat penting dalam perkembangbiakan hewan. Spermatogenesis dan oogenesis termasuk pembelahan meiosis karena terjadi di jaringan organ reproduksi dan menghasilkan 4 sel anak yang haploid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman, stambuk O271191091. Spermatogenesis adalah proses pembentukan gamet jantan atau spermatozoa. Pembentukan spermatozoa yang terjadi pada tubulus seminiferus pada masa pubertas. Spermatogonia membelah secara mitosis sehingga menghasilkan lebih banyak spermatogonia. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa dari sel-sel epitel germinal. Sehubungan dengan proses tersebut, terjadi perubahan-perubahan atau perkembangan pada gonad ikan pada testis. Perkembangan testis ikan dalam proses spermatogenesis dapat dibagi atas 5 tahap. Yang pertama, spermatogonium merupakan tahap pertama pada spermatogenesis yang dihasilkan oleh testis. Spermatogonium terbentuk dari 46 kromosom dan 2N kromatid. Tahap kedua, spermatosit primer. Spermatosit primer merupakan mitosis dari spermatogonium. Pada tahap ini terjadi pembelahan. Spermatosit primer terbentuk dari 46 kromosom dan 4N kromatid. Spermatosit sekunder merupakan meiosis dari spermatosit primer. Pada tahap ini terjadi pembelahan secara meiosis. Spermatosit sekunder terbentuk dari 23 kromosom dan 2N kromatid. Spermatid merupakan meiosis dari spermatosit sekunder. Pada tahap ini terjadi pembelahan secara meiosis yang kedua. Spermatid terbentuk dari 23 kromosom dan 1N kromatid. Tahap kelima, sperma. Sperma merupakan diferensiasi atau pematangan dari spermatid. Pada tahap ini terjadi diferensiasi. Sperma terbentuk dari 23 kromosom dan 1N kromatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murniati Daengsitaba, stambuk O271191019. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pembelahan sel, yaitu materi oogenesis.
Oogenesis yang biasa juga disebut ovogenesis merupakan diferensiasi ovum menjadi sel yang kompeten untuk berkembang lebih lanjut saat dibuahi. Pada umumnya, oogenesis sendiri adalah proses reproduksi yang berlangsung di ovarium wanita. Kalau pada manusia, pada ikan yaitu pada ikan betina. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembelahan pada oogenesis atau ovogenesis. Kita mulai dari sel induknya, yaitu bersifat diploid yang melakukan pembelahan secara mitosis yang menghasilkan diploid juga yang bernama oosit primer. Kemudian oosit primer ini akan membelah menjadi badan polar dan haploid, yaitu oosit sekunder. Kemudian badan polar ini akan membelah menjadi badan polar lainnya. Pada pembelahan oosit sekunder itu dilakukan dengan cara meiosis 2, yaitu menurunkan badan polar kemudian menjadi diploid yang menghasilkan itu ootit. Kemudian ootit tersebut akan membelah dan menghasilkan sel telur pada betina.